Saudara, kini kita memasuki segmen Dialog Jawa Barat hari ini. Dalam segmen Dialog Jawa Barat hari ini, kali ini kita akan bahas topik mengenai pentingnya pendidikan Islami di era revolusi industri 4.0 bersama pakar pendidikan sekaligus pelaku pendidikan Islami di Jawa Barat, Dr. Andes Haji Sali Iskandar. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami berdialog dalam Jawa Barat hari ini. Pak, menurut Bapak, seberapa jauh pentingnya pendidikan Islami di era revolusi industri 4.0 saat ini? Ya, begitu penting Pak, karena kita ini harus memadukan antara kurikulum nasional dengan kurikulum keagamaan. Karena kita butuh tentang tata cara bagaimana supaya etika, budaya, pemahaman Pancasila, agama itu disatukan. Kami punya pengalaman, saya sehari-hari bersama teman-teman mengelola beberapa yayasan. Yayasan Al-Ghifari itu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai Universitas Al-Ghifari di Kota Bandung. Kemudian Yayasan Al-Aitam itu di Kabupaten Bandung, TK, SD, SMP, SMA, dan Universitas Syariah Al-Aitam. Kemudian Intan Asali di Kota Bandung, TK, SD, SMP, SMA, MA, Intan Asedan di Bandung Barat itu Sali Al-Aitam. Ini ada pengalaman bahwa untuk mengkanter persoalan itu kita mau tidak mau memang harus berjibaku supaya dalam memahami kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional itu juga ditunjang oleh agama dan budaya daerah. Jadi peminat untuk sekolah Islam itu cukup banyak, cukup signifikan begitu. Karena memang masyarakat sekarang ini untuk menghadapi 4.0 ini tidak bisa cuma IT, tidak bisa cuma lain, tapi harus dibarengi dengan religius, terutama keagamaan. Kita sebagai orang Islam tentu Islami yang ini, karena sekolah kita itu mulai dari sholat duha, baca Quran, pelajaran inti, sholat luhur bersama, tausiah, kemudian diakhiri sholat asar berjamaah. Nah itu kebiasaan itu di kami terus dikembangkan supaya mereka itu ada pembiasaan keilmuannya oke, tapi di bidang agama, etika itu juga harus terpenuhi, begitu kira-kira. Baik, karena agama juga menjadi satu hal yang mendasar ini untuk tumbuh kembang anak, di mana ini akan menjadi barrier atau menjadi penjaga untuk anak di kemudian hari, apalagi ditambah juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah dengan ibadah sunnah dan juga ibadah wajib. Tetapi Pak, apakah ada kendala terkait dengan pengembangan pendidikan Islami di era revolusi industri 4.0 saat ini? Secara umum tidak begitu terkendala, tergantung karena dengan kurikulum Merdeka Belajar itu tiap yayasan, tiap sekolah diberi kesempatan untuk mengembangkan, tapi berpedoman kepada kurikulum yang ada. Jadi diberi bebas tapi tidak bebas amat, tapi memang berpedoman. Kurikulum nasional kan sudah menggariskan untuk dasar menengah itu seperti apa, kemudian untuk perguruan tinggi seperti apa, tapi kita guru, kita lembaga pendidikan itu diberi kebebasan untuk mengembangkan. Nah jadi pemerintah sudah bagus nomenklaturnya, tapi juga pemerintah harus mau membantu terutama dari segi keadilan di dalam pendanaan. Sekarang ini memang digulirkan, tidak ada bedanya antara negeri dan swasta, tapi itu baru sebagian. Secara kelulusan belum, masih swasta itu masih dianggap nomor 2, padahal kita swasta itu untuk menggaji guru, untuk pengembangan kurikulum, untuk sana prasana itu adalah dari masyarakat, dari orang tua. Nah, ke depan memang BOS ini harus ditingkatkan, sudah tidak memadai.
BOS untuk SD, untuk SMP, untuk SMA sudah tidak memadai. Dengan harga, dengan kebutuhan itu tidak bisa. Nah ini adalah harusnya pemerintah tuh hadir, pemerintah tuh ada. Tidak seperti sekarang. Sekarang ada satu fenomena Pak di dalam pendidikan itu. Ada sebuah kabupaten atau kota itu membuka pendidikan SMP di kecamatan. Padahal mereka itu ada yang numpang di sekolah yang lama. Pemain SMPA sudah berdiri tapi dia tidak punya gedung, itu numpang di sekolah B. Nah itu pun juga ada aturan yang tidak dipenuhi. Padahal untuk kita sekolah swasta itu kalau mau mendirikan sekolah itu beratnya luar biasa. Sebagai contoh, untuk SD harus 1.500, untuk SMP harus 2.000, SMA apalagi, SMK apalagi lebih dari 2.000 tanahnya. Nah pemerintah itu dengan sewenang-wenang ada diantaranya yang membuka sekolah baru itu numpang di sekolah lama. Nah ini juga menjadi salah satu hambatan bagi kita. Seharusnya sekolah itu hadir, pemerintah itu hadir. Kalau mau mendirikan sekolah itu harus berkomunikasi dulu dengan lembaga swasta yang ada di tempatnya itu, atau di kabupaten atau di kota Madia. Ini juga jadi hambat. Jadi pemerintah dalam hal ini jangan sewenang-wenang untuk membuat nomenklatur seperti itu. Maka kami kritisi dari yayasan-yayasan dasar menengah ini sebaiknya itu tidak baik. Jadi satu keputusan yang menimbulkan masalah gitu. Seharusnya kalau pemerintah mau hadir, kenapa tidak membantu sekolah swasta yang ada di kecamatan itu? Kenapa? Karena mereka sudah berkiprah, sudah meluluskan, sudah semua gitu. Tinggal standarnya. Kalau pemerintah memang punya anggaran, kenapa tidak diberikan kepada yang sekolah lama gitu. Nah itu juga menjadi hambatan bagi kami, baik sekolah umum maupun sekolah Islam Pak. Nomenklatur itu harus dirubah, harus ditiadakan, tidak populer lah zaman sekarang ini, karena pemerintah pun saya kira tidak mampu. Kalau mampu silakan sekolah swasta bubarkan, pemerintah semua akan mampu. Pemerintah tidak akan mampu, yang mampu itu adalah nomenklatur peraturan itu dipenuhi. Jangan sampai kita harus dipersyaratkan begini, tapi pemerintah sendiri melanggar aturan itu. Nah itu kira-kira Pak. Pak Sali, selain mengenai dana dan juga anggaran, tadi Bos sempat disinggung terkait dengan pengembangan dan juga meningkatkan kehidupan atau meningkatkan pendidikan Islami. Namun di sisi yang lain, kebijakan pemerintah seperti apa dalam yang diharapkan oleh Pak Sali dan juga rekan-rekan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan Islami saat ini? Ya, kita inginnya tuh BOS Pak. BOS itu sekarang, BOS SD itu kurang lebih 70.000 Pak. Itu BOS per orang. Kalau setahun itu kurang lebih 800.000. Itu mana mungkin Pak kondisi sekarang ini? Kami setelah hitung layaknya itu bisa layak tuh 200.000 Pak. Untuk BOS SD, SMP apalagi, SMA apalagi. Karena menurut pemerintah 20% Pak seharusnya dari anggaran APBN. Tapi setelah saya tahu anggaran itu ternyata tidak dipakai untuk pendidikan, dipakai untuk gaji, dipakai untuk segala macam. Jadi namanya pendidikan tapi yang menggunakan tuh banyak. Jadi kita itu tidak fokus. Padahal ada wajib belajar tingkat dasar menengah itu SD, SMP wajib belajar. Sebelum wajib ke 12 tahun. Kita sekolah swasta, masyarakat mau gimana? Hanya 70.000 kita harus untuk gaji segala macam. Akhirnya kita membebani masyarakat. Jadi masyarakat dipungut kembali SPP segala macam. Nah kalau mau pendidikan itu dulu lah menurut saya. Terutama kepada presiden baru atau kebijakan pusat itu harus seperti itu. Kalau SD 200.000 per bulan, merata semua setiap siswa. Dan itu pun harus dikoreksi. Harusnya itu yang mendapatkan BOS itu memang orang yang tidak mampu. Baik. Contoh, pegawai negeri atau seorang dokter masa diberi BOS gitulah, kira-kira. Baik, Pak Sali, terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan ini bisa terjawab dan juga pemerintah bisa kembali mementingkan dan juga membuat kebijakan-kebijakan untuk mendukung sekolah-sekolah dan kembali mengingatkan pentingnya pendidikan Islami di era revolusi industri 4.0.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Salih Iskandar atas waktu dan kesempatannya Pak. Semoga apa-apa yang tadi disampaikan bisa terwujud. Terima kasih, selamat sore, semoga sukses dan sehat selalu. Selamat sore, terima kasih. Saudara, kami masih memiliki informasi penting lainnya di antaranya.